Pokoknya agama Islam ku kepenak gitu, jadi ora repot. Semua paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen seru. Turu, bar turu ngorok tangi. Subuh, bar subuh ngopi neh rokokan, terus regawe, wis ngono. Sore sesuai tuwa mati wis bar. Wis seru-seru. Ana wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Wis salat sunat apa dilakoni poso model wae napa? Dia karena merasa suci, karena amalnya entek ngamek. Dia golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di tutoro wali semen turu. Iku ngilir pedak sholat. Jadi wali jenengan turu takon. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Lho ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek dari wali sing berat. Lah iya, kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti kita. Ciri utama agama itu satu. Ngene iku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal mati. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgir ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Ki wae ciri utama takwa ninggal maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali waduh, pinter. Dosa paling gede ku syirik. Syirik ku mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedikjayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik ini meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, donga ning kuburan dianggap napa syirik, mergo dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho, ya ora muni ya kuburan lho, tapi ya mulane sekali-kali sing darani syirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Engko oleh donga tetep muni napa? Ya Allah, ya Rabbana, kan ya ramuni ya aku. Malah sing mayite rada dinyek. Lah piye kowe teko adu-adu misale rugen sampeyan ziarah ning aku ateng nyek Gusti, niki guru kula. Salah-salah dosa-dosane sepuro. Mbakas dosaku barang gak kurang ajar tapi. Lah iya kok diarani njaluk aku piye ngenyek barang kok njaluk. Lha lah iya kok iso arani njaluk piye kowe nak ndongakno guru Pak. Oh maghfir dzunubahu wa sayyiatihi, pokoke kan tetep ndongakno. Waghfir Gusti niki sepuro ana apik jenengan tikelno, ana elek jenengan sepuro. Ya kan nyek wong kan berarti dekne memungkinkan aku elek barang kan. Asline kan ya dengan posisi ngono kok apik njaluk mayit kan ya ora mungkin wong nyeke yo nganti ngono. Pemene nek roken rodok ngalim dungane umat al-qabruhu rodotan min riyadil jannah walatat al-qabruhu khufratan min khufarinir. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Mulane aku ora seneng diziarah ruhin, aku ngerti kira-kira itu ada pelecehan pasti. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau barani bid'ah cek nganggur lah pokoknya jarani syirik. Nggih jarani. Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih apa takok medis tak takok. Mun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok ya. Nah kasus di Indonesia itu. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takoi. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya diantara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantara godaan setan fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir, malah cara kula jenengan ojo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang.
Orang alim tuh orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Wong nak wis kawin, torondo, terutama mertua. Mertua maksudnya. Iku kan roh duit, ya roh urip. Jenenge rondo wis roh urip wong tau kawin. Nek perawan iku ora roh urip. Tapi Nabi iku ora iso ilmiah. Nabi ilmiah iku ora kaya narasumber. Kaya pakar ngono wae kelase kaya iso wae kaya ilmu tukang ngono. Nabi itu tidak di atas itu. Makanya Nabi ngendikan ketika Jabir cerita, ya Rasulullah saya sudah nikah. Jabir bin Abdillah. Dikron amsayiban ya Jabir. Untuk Nabi rondo tak perawan. Jabir rondo ya Rasulullah. Sing tidak bisa Jabir rondo. Mau ketemu ning pasar terus rapi. Juga kangkang ngono wis rapayu rapi, temu rondo rapi. Pamitnya Nabi terlambat. Makanya Nabi ngendikan auli walau bisatin kono. Walhasil terus Nabi ngendikan gini, ndak iki rumono tenan. Halla bikron ya Jabir tula ibuka wa tula ibuka. Nabi ku perawan ae. Kowe iso dolanan kono ya iso. Kowe perawan jak tuku bakso ku seneng. Tapi nak rondo jaluke omah. Jadi Nabi pertama manggon di. Jadi perawan wayu lah terpelajar lah itu tidak tuku bakso. Dijak delok laut itu seneng, lucu delok laut kok seneng. Jenenge perawan. Tukokno cilok yo seneng. Kira birodo, dijak delok laut. Dek panoramane indah. Indah apa? Tapi Nabi ku ora ulama. Dadi Nabi ora narasumber, Nabi ora ngarang ngendikan elek. Wa amar rondo ngene-ngene ora, mung ngendikan dong perawan. Perawan iku ardo bil yasir, fa innaha ardo bil yasir. Mergo perawan duwe rido nak dikeki sithik. Tapi Nabi ora ana rasul putus politik bla 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 rondo iku. Lah apa sing terus toleh. Dadi ku bedane. Mulane ada muni ulama warasul tabi'ah cara aku ya udah ya mau sebagian. Tapi nek wong toletan niku wis waduh, Nabi terjaga. Tapi tetap ilmiah, hebatnya Nabi tetap ilmiah. Artinya Nabi memperingatkan trene rondo berarti tetap dielingno umatnya dielingno. So nak perawan iku ardo bil yasiru hadis sahih. Alaika bil bikri fa innahu anduku apa napa wa ardo bil yas. Duwe rido nak dikai. Masalahnya bojomu nak bar 10 tahun bang terus gak perawan wis bar cerita ardo bil yasir. Nah iku karek. Lah iku lama sing terus kok. Ya aku rapi pertama tak jak tuku bakso wis seneng ngene gitu. Lah saiki kok ora, lho saiki 10 tahun kok isih nganggo status background iku. Yo mesti wae saiki wis ora background berarti wis ora arto. Iya. Cek sithik yo semua goblok. Tapi Nabi ora perlu ngendikan ngono ora perlu. Ya ben ulama wae. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan to. Tapi utek-utek medhit ngene kan pikirane kan. Nek ora dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan senang. Ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh, ketenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan. Wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, sok ben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi dunya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas. Kalau celing bapak riyen, bapak engko sepuh senengane sarongan kaosan tok mlaku ngene-ngene 3 kilo. Gitu lah ni ngomong ra jelas. Ya mboten kedunan, mlampah. Ora sandal, ya mlaku ngono. Bila kok tiyang, beda temu di. Iki lho delok dunya. Dunya kok didelok ya. Aku ngenteni mati nek mati-mati. Wah, ya malaikat Israil wayang wis kepen mati kok ora mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunya mau demi mati. Aku ngenteni mati kok malah diuti mati.
Inilah tetep. Kulo nu sering nggih disewani tiyang mau takok ngene, ya rada kurang ajar nih takok, rada kanca kula, dadi wani kurang ajar kowe kula. Gus, kok saged nggih bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takut, "Ndak, kowe nak mulang terus warak." Terus suwen dikono-ono iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone wae lho. Akeh boten. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugen widadari ora kan nak wingi sebut. Kira 70 ya? 70. Wahyu kabeh ora ono sing kriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu mbok ceblokno neraka iku cebloke ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya. Ngentekno bego piro yen bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan apa gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dekne latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ana makanan, ana minuman, ana wong wayah, ana pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena enggak fair kalau Allah bikin itu kemudian enggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan imtihan. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum. Jadi takwa itu supaya derajat syukur. Karena tadi cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi serati duit ning kamar wudu sebariku ngelamun cucu esuk yes alhamdulillah gak maksiat. Sekarang usah bayangno terus tahajud qiyamul lail wis para habaib para ulama wis ramah komel lah seperti itu. Wis ramah komel. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini
pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena membaca surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah, kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang kayak sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar, kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap. Lho lah ndekne darani keris kuwatir pecah kan, ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi, dikai apa jeruk ya. Kenapa bapak kayak minyak? Engkau orang gereng Gus lho, ya alhamdulillah kok ijek yakin kerisin apa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan wong darani kerisin apa? Gereng. Ya alhamdulillah so nyifati kerisin gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi ora usah barani sira wong ndekne ya ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampean ora usah kudu pendapat mek kula. Ya pokoke aja arani sira ngene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Mun mboten kula rumat rusak Gus. Kula bolak-balik survei tak takoki. Lah kok jenengan wedi rusak jare keris niki sekti. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel, ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh, itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tuku yang pasar kena lah apa mana. Sama-sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Tak karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur
Belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu, sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah. Gitu. Pinter mana sampai nambah saya. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke.